Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat ibunda saya kebetulan datang. Yang terhormat sepuh dari tim Bapak Pak Haji Ismail. Yang terhormat pimpinan DPC Syarikat Islam. Yang terhormat pimpinan Pemuda Muslim Kabupaten Garut, yang terhormat Ketua KMPI Kabupaten Garut. Sebetulnya apa yang ada di pikiran saya hari ini tidak seperti ini, tidak resmi seperti ini. Saya berpikir bahwa hari ini kita sharing saja gitu. Datang ke sini diundang tuh seperti itu, ngobrol ngalingkung. Tapi subhanallah apa yang terjadi, insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah buat kita semua ke depannya. Rekan-rekan sekalian, Ikhwan, tahun 87, 88 saya jadi Iwan dan Uti di sini waktu masih SMP, SMA. Memori itu terus mengenang, dan itu dipaksa kolot Pak. Diajar ngaji, diajar organisasi. Waktu itu saya merasa tegaul di Pemuda Muslim gitu. Tapi kembali lagi dengan keadaan yang sekarang, subhanallah gitu, kita terpanggil. Keadaan yang sekarang, keadaan Garut, keadaan organisasi Pemuda Muslim Syarikat Islam, bahwa nyawang waktu nuka tukang, zaman Indonesia can aya, muncul sosok marhum Cokro Aminoto. Jeung simkuring eta berpendidikan bahwa etalah funding father, etalah pendiri bangsa ini, bukan siapa-siapa. Beliaulah marhum Cokro Aminoto, pendiri bangsa ini. Orang Syarikat Islam harus punya pendirian itu. Naif kalau orang Syarikat Islam tidak punya pendirian itu, Pak. Pendiri bangsa ini adalah marhum Cokro Aminoto. Beliau membibitkan, beliau menetaskan pendiri-pendiri bangsa yang lainnya dengan rekan-rekan Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Samanhudi. Beliaulah pendiri-pendiri bangsa ini. Syarikat Islam pernah berjaya, mungkin kata Kang Aja, percuma lah kalau kita bicara sejarah, tapi sedikit itu buat spion kita, buat supaya kita jadi pondasi ke depannya, bahwa apa yang terjadi dengan judul ini kita mengakui. Judul ini adalah pengakuan dari kita bahwa kita sekarang sedang tafarruq, terpecah. Padahal marhum kunci merdeka umat adalah di persatuan umat. Itu wajib punya. Kalau kita mau maju, kalau kita mau bisa berdiri di atas kaki sendiri, persatuan umat. Nah, melihat sekarang posisi Pemuda Muslim, posisi Syarikat Islam yang sekarang ini, subhanallah, mulailah kita niatkan apa yang terjadi dulu waktu kita mungkin belum lahir, waktu kita juga nggak ngerti apa yang terjadi dulu. Sekarang generasi muda, Pemuda Muslim, bismillahan, hayu orang babarengan rekonsiliasi. Di kantor saya di Bandung, staf advokat saya ada satu orang, beliau anak tokoh Syarikat Islam Batu Meter, bekas ketua pimpinan wilayah Jawa Barat, itu staf saya. Putra Pak Haji Yahya. Dan kita sering bicara, sering ngobrol. Dan sampai detik ini tidak ada perasaan kita benci atau apa. Hayu orang babarengan. Nah, untuk tujuan itu selalu ada strategi, selalu ada siasat. Yang pertama, mau diakui atau tidak diakui, Syarikat Islam belum ada figur yang menonjol di Pemuda Muslim, belum ada ruh untuk mempersatukannya. Nah, sekarang saya hanya berpikir
untuk Garut karena korelasinya juga banyak sekali terjadi akhir-akhir kejadian yang kemarin-kemarin, keterpurukan Garut, keterpurukan organisasi kita berpikir mengulang kembali. Kita butuh sosok figur, butuh calon pemimpin anu bisa ngahijikeun, butuh anu bisa dipikaserap kedua ke semua anggota pemuda muslim supaya bisa ngahiji. Salah satu itu berarti kita butuh pemimpin. Dengan keadaan yang Garut sekarang ini, jelas kita ambil posisi itu. Kita harus ambil posisi itu. Siapapun orangnya, kita harus bekerja keras untuk mengambil posisi itu. 2013 kita butuh pemimpin, tujuannya ke babarengan ngaraket supaya persatuan umat heula. Di mana Garut, pemuda muslim punya kewajiban dengan apa yang terjadi di Garut. Garut tadi ketua KNPI terus disebutkan kita belum punya orientasi buat kepemudaan sama sekali. Dan itu hanya satu faktor saja, kekurangan-kekurangan yang terjadi di Garut. Dari segi IPM kita juara kedua di bawah. Kita tuh kabupaten yang dekat dengan ibu kota provinsi dan ibu kota Indonesia yang posisinya tertinggal. Padahal Garut mempunyai semua potensi untuk menjadi daerah ini maju. Dua potensi dan wajib itu adanya untuk sesuatu daerah menjadi maju adalah dua. Pertama, sumber daya manusianya cukup. Kedua, sumber daya alamnya lebih. Garut ada dua-duanya. Garut ada dua-duanya untuk maju. Sumber daya alamnya sangat melimpah ruah. Sumber daya manusianya juga cukup. Sekarang kalau melihat hak pilih, kalau tadi kata Kang Aja 1.700.000 kurang lebih ya. 1.700.000 itu kalau di Eropa bisa 3 negara. Bisa 3 negara. Untuk pilkada Garut aja bisa mewakili 3 negara di Eropa. Mereka hanya penduduknya cuma 1 juta, yang berarti pilkadanya paling sekitar 200-300. Kita bisa mewakili untuk sebuah negara atau 3 negara di Eropa dengan 1.700.000 hak pilih. Jadi sumber daya manusianya jelas ada, sangat mumpuni. Upami sering ke Jakarta, ke Bandung, ke mana, komunitas perkumpulan orang, kalau ada orang Garutnya, orang Garut biasanya merah warna. Dari satu komunitas misalnya kumpulan orang, ayah orang Garut, pasti orang Garut itu merah warna, punya peran. Yang saya tahu seperti itu. Kesimpulannya bahwa sumber daya manusia Garut sebetulnya sangat-sangat cukup para rintel orang Garut. Begitu juga masalah sumber daya alam. Naon teu boga Garut. Rilis terakhir minggu ini, sumber kandungan geotermal di dunia 40% ada di Indonesia. Sisa cadangan geotermal panas bumi di dunia ini 40% ada di Indonesia. 40% di Indonesia berarti karena gunung berapi di Indonesia ini 2/3 ada di Jawa Barat dan 2/3 Jawa Barat itu ada di Garut. Berarti kalau kita hitung persentase 18% kebutuhan geotermal di dunia ada di Garut. 18%. Eta anugerah ti Allah rek diantep. Gitu kan? Nah, sekarang kita baru bicara potensi yang sudah ada. Tadi Akang Ketua KNPI bilang bahwa CSR kita sudah sangat melimpah sebetulnya. Kita coba buka kembali CSR, misalnya Chevron. Chevron tuh icalan nanti per detik, dagang nanti, karena dia jual KWH. Jadi keuntungannya berputar tiap detik. Kalau penghasilan bersihnya Chevron kita audit, karena CSR itu pasti berasal dari hasil audit, net profitnya 10%, itu CSR.
Kalau kita audit saja, misalnya kita hitung murahnya aja penghasilan Chevron, kita bicara Chevron, kalau misalnya 1 triliun per tahun, itu kurang lebih berarti 100 miliar per tahun CSR buat Kota Garut. Kembali tadi yang diprogram tadi oleh Ketua KNPI, bagaimana dana abadi untuk kepemudaan. Nah, disinilah program dari policy dari seorang pimpinan. Policy dari seorang pimpinan untuk membagi presentasi itu. Kalau tadi saya dengar ada habis di institusi-institusi, padahal yang intinya yang namanya CSR itu adalah pengembangan buat lingkungan. Dan itu mau saya jatah di negara itu sebetulnya. Justru lingkungan, pemuda berapa persen, pendidikan berapa persen, infrastruktur berapa persen. Itulah yang harus kita coba kaji. Apakah Kabupaten Garut sudah punya perda tentang CSR? Kita juga belum tahu ada, tapi yang jelas harusnya ada. Karena apa? Garut dapat. Harusnya pemimpin itu langsung pimpinan Kabupaten Garut ini berpikir cepat, mau tekad. Harusnya disiapkan infrastrukturnya, disiapkan regulasinya. Disinilah peran pemuda nanti yang mencoba supaya program-program tadi bisa ditindaklanjuti. Mungkin pada intinya dikembalikan lagi bahwa supaya tidak tafaruk ini selesai, perpecahan ini selesai, kita harus ada yang muncul di antara kita yang bisa menjadi pangrapuh, bisa ngajikeun, dan biasanya kudu bisa diserap batur. Ari nu datangna masih kene, tapi lamun misalnya punten gitu, tipe muda muslim urang aya nu jadi bupati, among kakorope aku mah, among kakorope aku mah ngajak bareng. Nah kan gitu kan. Jadi ini penting, kita harus punya program, kita harus punya misi bahwa kudu aya ti urang pemuda muslim anu jadi, supaya ditinggali ku kabeh. Mungkin aya obrolan abdi simkuring sareng Pak Awo, sareng rekan-rekan, sareng jam-jam, sareng sasaha, nyatulah wacana sok maju gitu. Pada intinya simkuring teu hayang tembung, teu hayang da pasti capek atuh ngurus Garut mah. Tadi para rinter teh ya, masalahnya atas memang sangat rawan. Tembung ada ditantang memakai jeung kudu mundur gitu. Bismillah. Cuman mungkin ada yang harus kita coba buka lagi. Lamun hayang boga pamimpin nu bener, lamun hayang boga pamimpin nu amanah, lamun hayang boga pamimpin anu jujur, lain dipetaan, diimpakan supaya jadi hutang kamanehanana, supaya muncul ya orang syariat Islam sebetulnya sudah punya sangat kuat itu, dan itu harus ada di hati kita, harus tertanam bahwa lamun hayang jadi pemimpin aya 3 syarat. Ieu syarat. Pertama tadi teh sebersih-bersihnya tauhid, bersih heula eta. Kedua, setinggi-tingginya ilmu, karena jeung ilmu orang bisa ngajawab. Anu katilu, sepandai-pandainya siasat. Nah inilah problem solver. Sepandai-pandai siasat itu problem solver, penyelesai masalah. Apapun masalah yang ada, kalau strategi kita, siasat kita kuat,
beres masalah. Dibarenganku tetep minta ke Allah supaya diselamatkan. Dibarenganku otak, dibarenganku siasat sampurna. Doana tetap selalu berpegang ke Allah supaya tetiko sewat, karena fitnahan satu jabatan tuh fitnahna minta ampun. Moal aya nu kuat pun dia beli kaina tetep terido umi masih cilaka asien ka fitnah. Ieu mah bismillah nyungkeun ridho Allah. Lamun teu mata pimudoroteun pribadi jeung ngaran nama baik keluarga masih tong nepi ka KPU ge da hese ka KPU teh. Tadi nyebat sareng Kakang aja 250.000 KTP senang aman teu kabayang. Mun KTP di ongkos ke naon 1.000 we teu sabaraha 2,5 miliar benernya. Sama 250 juta ke KTP nah unggul. Jadi kita hanya coba menampilkan dengan segala keyakinan, dengan segala etikat, bismillah, maju. Tadi teh tujuanna internal orang supaya bisa ngahiji deui atuh kaditu Garut bisa sejahtera. Karena kita yakin apa yang dipondasikan dalam program azas dan program tanzim dari Syarikat Islam bisa ngajawab. Bisa ngejawab permasalahan rakyat di Garut, bisa dan sanggup lamun dipakai. Jadi tetap perjalanan ini harus kapah dari cara ngumpulin KTP-na, sungkeun ikhlasna, ridona. Tidak akan benar satu perjalanan kalau terputus-putus dari A sampai Z. Dari mulai cara mentana KTP disungkeun ikhlasna dari jalan semua harus benar. Teu pinggir tenanawan. Teu pinggir tenanawan da Allah geus nilai. Cek pun lanjut pao. Ari ganjaran jihad lain kulantaran menang perangna. Jihadna berangkat bismillah lillahi taala karek hareupeun bantu aya nu maot aya nu maehan perangna eleh lain urusan gitu. Darwe jalankeun. Nah mungkin tadi gambaran karena waktu sebenarnya gambaran supaya bisa rekonsiliasi tetap jawabannya urang kudu aya pamimpin anu bisa ditingali ku semua pihak. Sakitu manginten. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.